Salam olahraga, selamat pagi. Hari ini sesuai janji saya kemarin, saya mau bahas tentang bursa transfer di musim dingin ini. Selama sepekan terakhir banyak terjadi kejutan. Kita lihat, kita mulai. Yang pertama ada Mandzukic yang ke AC Milan. Mario Mandzukic ini kan bisa dibilang striker yang diminati banyak klub Eropa juga. Apalagi dia pernah membela Juve, Atletico dan juga Bayern Munchen. Sekarang ini AC Milan kan butuh striker yang sepadan lah gitu untuk dijadikan tandemnya Ibra. Nah, karena sekarang Ibra nih performanya bisa dibilang meningkat, cuman Ibra ini kan rentan cedera. Nah, makanya itulah si Milan ini bisa bawa Mandzukic ke San Siro dengan harapannya sih ketika si Ibra lagi underperform, Mandzukic ini bisa nutupin gitu. Nah, terus Klaas-Jan Huntelaar pindah ke Schalke. Ya, ini memang Huntelaar ini memang bisa dibilang mantap kali lah keputusannya untuk pindah ke Schalke, karena kita tahu Schalke ini kan sekarang di tim yang di zona degradasi. Cuman kalau mereka nggak ada pemain yang bisa ngangkat performa tim ini yang payah. Jadi mungkin target utama dari tim ini paling untuk sekedar keluar dari zona degradasi, terus bisa mentalnya itu naik lagi gitu. Jadi percaya dirinya itu bisa terbukti lagi lah di Bundesliga. Apalagi Bundesliga kan masih panjang kompetisinya. Jadi nampaknya untuk keluar dari zona degradasi nampaknya masih sangat mungkin buat mereka. Terus ada Alaba yang ke Madrid. Nah, pertama saya mau bahas sedikit tentang Alaba nih. Alaba ini kan bisa dibilang back yang kualitasnya nggak usah diragukan lagi lah ya. Dia membela Bayern Munchen juga udah lama, terus jadi mau menakutkan juga di lini belakang. Nah, cuman ada satu hal yang menarik nih di balik kepindahannya ke Madrid nih. Menurut Fabrizio, dia ini udah deal ke Madrid, udah menaikkan kontrak 4 tahun dan juga udah lulus tes medis. Cuma ada berita lagi muncul bahwasanya ayahnya si Alaba ini membantah si Alaba ini belum tekan kontrak manapun dengan klub incarannya. Jadi agak simpang siur nih beritanya. Padahal di video sebelumnya pernah saya bilang bahwasanya Fabrizio Romano ini kan jurnalis transfer yang terpercaya gitu. Semua transfer yang dia beritakan tuh sama sekali nggak akan hoax gitu, nggak akan hoax, dan ya bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi menurut saya sih Alaba ini masih bimbang juga kalau dia ke Madrid. Apakah dia dapat jaminan starter, kan nggak juga gitu. Dan ini nggak ada hubungannya ya dengan perpanjangan kontrak Ramos. Jadi Ramos bisa stay kalau misalnya Alaba datang. Jadi Ramos juga bisa out kalau misalnya Alaba stay. Jadi nggak ada hubungannya sih sama Ramos. Terus ada Kevin Strootman pindah ke Genoa. Ya, ini pemain sebenarnya bagus sih. Cuman nggak tahu kenapa Roma kok bisa ya ngebuang dia ke Marseille. Itu yang aneh gitu. Roma tiba-tiba nggak mau pakai jasa dia lagi. Terus selama di Marseille pun nggak dapat tempat. Akhirnya dia pindah ke Genoa dengan status pinjaman selama 6 bulan. Ya, kita lihat aja kayak mana pemain ini nanti di Genoa. Bisa nggak bantu Genoa untuk keluar dari zona degradasi di Serie A. Oke, Solohu Meite. Ya, ini pemain nggak tahu ya saya kayak mana permainannya. Tapi yang jelas dia ini kemarin pas lawan Cagliari posisinya sebagai DM sih.
dan juga penampilannya bagus. Kalau di Torino saya nggak tahu kayak mana penampilannya, tapi yang jelas dia bisa jadi pengganti si Kessie atau Tonali kalau misalnya mereka berdua cedera. Oke, selanjutnya ada Lingard. Lingard ini kan kemarin di MU dia udah jarang dimainkan, kecuali kalau misalnya untuk Carabao Cup atau FA Cup dia dimainkan tuh sama Ole. Menurut saya sih yang terbaik buat Lingard ini memang harus pindah dari MU, karena masa depannya di MU itu emang udah suram gitu. Karena banyak pemain hebat juga di MU, apalagi sejak datangnya Bruno itu memberikan efek domino lah bagi pemain-pemain MU. Bahkan sekelas Juan Mata pun nggak dapat lagi tempatnya. Greenwood aja yang musim lalu gacor, nggak tahu kenapa musim ini menurun kali performanya. Mungkin ya karena ada masalah pribadi juga kan si Greenwoodnya atau apa, kita juga nggak tahu. Nah, kalau untuk Lingard ini sih kayaknya banyak si tim-tim yang ngincar dia, termasuk Inter Milan juga ngincar dia, Sheffield United juga, terus ada beberapa tim-tim lain juga yang berminat tentang Lingard. Tapi kalau boleh saran ke Lingard, mendingan dia pindah, jangan keluar Inggris, mending di sesama Premier League aja gitu. Soalnya kalau dia pindahnya keluar Serie A, keluar Premier League juga nggak ada jaminan dia bakal tempat bermain. Selanjutnya Van de Beek. Nah, Van de Beek ini kan bisa dibilang pemainnya digadang-gadang jadi the nextnya siapa lah ya. Bisa dibilang the nextnya Michael Carrick atau Darren Fletcher lah, karena saya melihat pemain ini mirip-mirip Carrick atau Fletcher. Gaya permainannya dia tuh posisinya memang lebih ke defensif, tapi dia ini bisa bantu serangan gitu. Nah, kalau beda ya kayak Bruno. Kalau Bruno kan memang the real playmaker, dia cari ruang, jelajah area, dia yang jemput bola, dia yang minta bola. Jadi Van de Beek ini kan harusnya bisa nyetel dengan MU, tapi ya itu kembali lagi, dia kalah saing sama Pogba, dia kalah saing sama Fred, dia kalah saing sama McTominay. Dan rumornya Van de Beek ini Inter Milan lagi mencoba loan Van de Beek selama 6 bulan. Tapi menurut saya sih nggak akan terpakai juga Van de Beek di Inter, karena ya kita tahu Antonio Conte itu emang kadang keras kepala juga kan, yang dimainkan Brozovic terus Gagliardini terus. Padahal saya sendiri jujur sedikit meragukan kualitas seorang Gagliardini dan Brozovic. Meskipun Brozovic ya pemain ini kan bisa dibilang ya pemain yang berpengaruh lah di Inter ataupun di timnas Kroasia. Nah, jadi Van de Beek ini kayaknya perlu menit bermain lagi lah. Kalaupun dia keluar dari MU sih, saran saya mending ke sesama Premier League juga gitu. Tapi memang dengan tim yang berani menjamin dia menit bermain. Lalu ada Odegaard. Dia ini kemarin sempat selek sama Zidane, cuman nggak tahu masalahnya apa. Odegaard ini minta dipinjamin ke tim yang bisa menjamin dia bermain lah. Nah, tim yang menjamin dia itu sekarang ada listnya, ada Sevilla sama Sociedad. Nah, Sociedad nih nampaknya berniat memang memulangkan lagi si Odegaard, karena memang musim lalu kan Odegaard nih cukup gacor lah di Sociedad. Nah, di musim ini gara-gara Zidane dia jarang dimainkan. Praktis dia dimainkan tuh hanya sebagai pemain pengganti. Nah, ini yang sekarang jadi masalah buat Odegaard juga, karena dia kan praktis butuh menit bermain buat mengembalikan kepercayaan diri dia. Nah, kalau saran saya Odegaard nih ya dipinjamin lagi ke Sociedad lah. Kalau Sevilla sih saya rasa susah, karena gelandang-gelandang Sevilla itu kan lagi bagus-bagus juga. Ada Rakitic, ada si Suso juga gitu kan. Nah, jadi Odegaard nih bisa lah mencoba peruntungan baru lagi di Sociedad. Luka Jovic resmi ke Frankfurt ya. Saya sangat menyesalkan sih dia nih pindah, karena dia masih bisa sukses di Madrid, tapi ya begitulah, di Madrid untuk menggeser Benzema itu sangat sulit. Kayaknya Benzema tuh memang bisa dibilang wapresnya Madrid lah. Dia udah lama di Madrid, dia juga yang susah digusur sama pemain lain. Bahkan sekelas Mariano aja yang udah nyetak beberapa puluhan gol di Lyon belum juga bisa geser posisi dia gitu. Makanya itulah saya sedikit menyesalkan kepergian Jovic nih. Tapi demi kebaikan dia, biar dia gacor lagi ya nggak masalah sih kalau dia pindah ke Frankfurt lagi gitu. Oke, itu aja dulu. Habis ini next video saya bahas kenapa Madrid
sangat inkonsisten, akhirnya tersingkir di Copa del Rey. Oke, see you next time.